Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang selalu kita terima tanpa pernah ada berhentinya. Maka sangatlah pantas untuk kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita nantikan dan rindukan syafaat utmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk mendoakan kepada saudara-saudaraku semuanya agar yang sedang menderita segera diberikan kesembuhan, yang sedang dalam kesulitan segera dimudahkan, dan yang sedang mengalami keuangan yang sulit semoga dilancarkan keuangannya. Dan barang siapa yang sedang mendapatkan hutang segera dapat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ingin kami sampaikan tentang satu kisah ajaib yang kami beri judul Kisah Ajaib Penggali Sumur Menjadi Jutawan. Per bulan rata-rata bergaji 20 juta setelah amalkan ilmu pembuka rezeki ini. Satu judul yang menarik untuk kita dengarkan. Yang pertama, kisah ajaib atau istimewa. Lalu apa yang ajaib di dalam kisah ini? Ini kita angkat karena hanya seorang penggali sumur yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang kuli menjadi jutawan, yang rata-rata tiap bulan ia mendapatkan sekitar 20 juta. Lalu bagaimana kisahnya? Awal kisah adalah awal kelam dan pilu bagi si penggali sumur ini. Ia hanya seorang kuli pembuat sumur, namun setelah mengamalkan ilmu pembuka rezeki, Allah memberi hidayah atau petunjuk. Allah bukakan pintu rezeki lebar-lebar. Dulu kuli, kini ia jadi bos dalam tanda kutip. Dari kuli itulah ia banyak kenalan mandor pekerja di wilayah seantero daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sekitarnya. Setiap ada proyek perumahan atau pembuatan air resapan, ia terbiasa dengan melobi kepada mandor pekerjanya. Allah beri kemudahan. Bahkan ia pernah membuat resapan air di sekitar benteng Vredenburg dekat Malioboro. Berkat kepandaiannya ia bernegosiasi. Kemudian semakin hari ia mengamalkan ilmu
pembuka rezeki itu, semakin kebanjiran ia job untuk membuat sumur dan resapan di berbagai daerah DIY dan Jawa Tengah. Ia pernah membuat di Temanggung, pernah membuat sumur di Kabupaten Magelang, pernah membuat sumur di daerah Kulon Progo, Bantul, dan sekitarnya. Yang semuanya itu sangat dimudahkan. Order berbagai macam lewat HP, semuanya dimudahkan. Kini ia bukan lagi kuli, tapi sudah dalam tanda kutip bos kecil. Coba aja, hari raya ini ia masih mempunyai sisa 27 sumur yang belum dikerjakan dan akan dimulai setelah Lebaran. 27 sumur, bisa dibayangkan. Satu sumur rata-rata 20 meter dan tiap meter biayanya sekitar 300 sampai 400 ribu yang dilihat dari mudah atau sukarnya tanah. Kalau tanah yang berbatu mahal karena bisa merusak bor yang dipakai itu. Sehingga dengan demikian, andai kata ia satu sumur itu 20 meter persegi, 10 meter dalamnya, maka ia akan mendapatkan keuntungan 20.000 kali 300.000 sekitar 6 juta. Hasil bersih dari 6 juta itu yaitu sekitar 1 juta rupiah. Satu bulan jika 27 sumur, maka akan diperoleh penghasilan sekitar 27 juta. Kalau dipukul rata per bulannya ia sekitar 20 sampai dengan 25 juta per bulan. Bahkan ada satu kejadian aneh ketika anaknya itu akan nikah. Anaknya pada bertanya-tanya dan heran mengapa ayahnya menjadi banyak uang sekarang. Sehingga ada keraguan dari anak-anaknya dan menanyakan, uang ini Bapak dapat dari mana? Kalau uang ini uang hutang, kamu tidak akan menjadi menikah. Bapak harus jujur. Kemudian ceritakanlah, inilah hasil Bapak menjadi yang dulu kuli menjadi sumur, sekarang Bapak sudah diangkat derajat oleh Allah. Dalam tanda kutip, Bapak sekarang bisa mengendalikan dan membayar semua kuli-kuli itu karena Bapak diberikan jalan yang mudah oleh Allah. Maka sangat tercenganglah putra-putra yang hanya 2 orang itu. Dan sekarang ia menjadi seorang jutawan dengan penghasilan setiap bulan sekitar 20 sampai 25 juta. Kemudian apa ilmu pembuka rezeki itu? Tak lain adalah bacaan istighfar yang orang sering tidak menyangka kalau itu jika diamalkan dengan sungguh-sungguh ia akan mendapatkan balasan dari Allah di dunia dan akhirat. Lantas dasar apa yang dipakai kalau istighfar itu menjadi ilmu pembuka rezeki? Maka mari kita sampaikan dasar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku katakan kepada mereka, ini kata Allah, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampun atau istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia atau Allah adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta. Dengarkan, membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Al-Quran surat Nuh ayat 10-12. Jadi Allah sudah berjanji begitu, akan membanyakkan harta. Masih dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah. Dimudahkan urusannya jika orang yang mengamalkan surat istighfar ini,
maka ia akan dimudahkan urusannya. Bagaimana? Rasulullah mengatakan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Itulah informasi yang datang dari Rasulullah. Tidak hanya itu, yang namanya istighfar itu merupakan pertobatan kita kepada Allah. Jadi untuk akhirat juga kita dapatkan. Rasul mengatakan, demi Allah, aku sungguh beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa. Ya. Maka, lalu bagaimana cara mengerjakannya, mengamalkannya? Anda tidak terlalu berat, mudah, ringan. Bacalah istighfar 100 kali. 100 kali. Jika Anda bisa, kapanpun, dimanapun, bacalah istighfar. Dengan bunyi Astaghfirullahaladzim. Yang intinya, ampunilah aku ya Allah. Allah yang Maha Agung. Itulah lafal yang sangat sederhana seperti itu dapat mengantarkan seseorang menjadi seorang yang kaya jika diamalkan dengan ikhlas, memohon kepada Allah dengan hati yang lapang tanpa rasa malas, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi bagian dari kemudahan kita mencari rezeki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan, tentu datang dari kami, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu. Barangkali ada benarnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.